Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, good morning, how are you today? Civinis dan Cilisti berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Ya, Cici sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam keadaan sehat. Cici berharap ya, meskipun di luar lagi musim hujan, tapi jangan sedih, tetap kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan dalam keadaan apapun juga tetap sama. Dalam keadaan musim hujan ataupun lagi cerah, kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan Allah yang maha kuasa. Nah, adik-adik dan Civinis, apakah kalian semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap? Ya. Sudah siap belum? Pasti sudah siap. Iya. Semuanya yuk, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, yang masih duduk berdiri. Ya, stand up please. Sekarang yang masih di tempat tidur juga semuanya stand up please. Karena kita akan memulai dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian streaming kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dalam sehari-hari kami, dalam sehari-hari kami, dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan tetap baik. Kami bersyukur Tuhan Tuhan masih
Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kami bisa beribadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kebaktian ini dari awal hingga akhirnya dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga mau mengingat untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan tolong supaya di minggu yang akan datang kami bisa sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih dalam keadaan berdiri? Masih semangat memuji Tuhan? Masih Ci. Ya masih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat memuji Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, harus rajin beribadah, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menggunakan gerakan. Lagunya apa Ci? Yesus jagoanku. Nah adik-adik, jagoan kita itu bukan Spider-Man, bukan Batman, bukan Superman. Tapi jagoan hidup kita adalah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus jagoanku. Yesus jagoanku.
Are you happy today? Miss Vini senang nggak? Senang Cilisti. Iya, apalagi tadi ya pujiannya berkata apa? Dialah Tuhan, jagoan hidup kita. Cici sangat senang sekali karena kita akan memuji Tuhan. Berikutnya dan jangan duduk dulu karena kita akan mau melanjutkan dengan pujian Singing Glory Praise the Lord. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mem Lisa. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita, mari kita tenangkan hati kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan
mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati Memlisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang silakan duduk. Kepada Ibu Luisa dipersilahkan. Hai anak-anakku, apa kabar? Shalom, selamat pagi. Apalagi ya? Nah, anak-anak semua sehat? Puji Tuhan ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap bersemangat. Tadi udah seneng ya sama Cilisti, Civinis. Tadi udah memuji Tuhan, menari-nari, dan kalian pasti sudah semangat. Karena sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan ya. Akan membawakan. Pengen nyapa dulu anak-anak yang ada di Kerawang. Halo, hai. Yang ada di Cikampek, hai. Juga yang ada di Cikarang, halo. Dan juga anak-anak lain loh, yang saat ini juga duduk melihat siaran streaming kami. Dan juga mengikuti acara sekolah minggu. Tuhan berkati kalian semua ya. Nah, sebelum Mem mau cerita nih, kalian udah siap belum? Siap apa sih Mem? Tadi Alkitabnya udah disiapkan? Iya bagus ya, karena nanti kita akan buka Alkitab kita. Nah, sekarang Mem mau tanya nih, binatang apa yang bisa dinaiki? Apa? Iya betul, kuda. Iya kuda betul, kuda bisa ya. Mungkin kalau orang-orang yang banyak uangnya punya mereka kuda, tapi kalian juga bisa naik kuda, karena di kebun binatang pun kita bisa sewa kuda ya. Nah, apalagi kerbau. Oh iya kerbau, tapi kerbau kayaknya sih petani aja ya yang naik, karena dia harus bajak sawah. Kalian gak mungkin naik kerbau ya. Tapi kalau buat anak-anak yang tinggal di kampung, mungkin mereka juga naik kerbau. Apalagi anak-anak sapi. Dulu, ya sapi boleh, sapi juga boleh. Tapi juga nggak semua orang ya naik sapi ya. Nah, ada lagi nih satu binatang yang mungkin kalian juga nggak terlalu kenal ya, tapi kita bisa tahu juga namanya apa anak-anak? Kedelai. Kedelai itu yang bikin tempe sama tahu. Kalau ini namanya keledai. Apa anak-anak? Keledai. Kayak apa sih Mem? Keledai itu seperti kuda, tapi dia agak kecil ya, lebih kecil dari kuda. Tapi kalau orang yang ada di Timur Tengah sana, bahkan di Afrika, di benua Eropa, semua tahu keledai itu. Karena keledai itu sudah ada 5.000 tahun sebelumnya. Berarti 5.000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, keledai itu juga dipakai oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kalian ingat enggak? Siapa yang naik keledai di cerita Alkitab? Coba Mem tanya. Ya, Tuhan Yesus ya, waktu dia mau ke Yerusalem,
dia disambut banyak orang dengan apa tuh? Dengan pohon apa ya? Palem ya kalau nggak salah tuh yang hijau tuh, wah ada yang nebarin baju. Itu Yesus naik keledai ya, dia mau ke Yerusalem. Tapi kalian tahu nggak suara-suara binatang itu? Misalnya nih ya tadi kalian bilang kuda. Kuda tuh seperti apa sih bunyinya? Iya benar, gitu ya, nggak mirip ya, tapi nggak apa-apa deh seperti itu. Kalau kerbau kayak orang ngorok, gitu ya, gitu. Dan kalau sapi, tahu ya sapi, mau gitu ya sapi ya. Nah sekarang mau tanya nih, kalau keledai suaranya kayak apa sih ya? Suaranya gini nih, hiho, 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 hiho. Lucu ya, suaranya hiho, hiho ya. Tapi kadang-kadang dia suka melengking gitu ya. Jadi mungkin buat kita nggak terlalu terkenal ya suara keledai itu, hiho, hiho. Nah kalau keledai itu adanya di mana sih? Kita di Indonesia punya juga loh, tapi di Surabaya ada 46 buah keledai yang diimpor dari mana? Dari Itali. Buat apa Mem? Dikembangkan ya, karena keledai itu akan dikawinkan dengan kuda. Nah, kalau keledai yang kawin dengan kuda, jantannya adalah kuda dan betinanya adalah keledai. Namanya apa anak-anak? Namanya bagal ya. Wah iya bagal. Kenapa sih keledai? Keledai itu sebetulnya binatang rajin loh. Dia bawa barang pada zaman dulu ya. Kan itu belum ada kendaraan, belum ada mobil, itu keledai dipakai untuk membawa barang, membawa orang. Dia juga kuat. Tapi kenapa sih orang kalau bodoh dibilang ih kayak keledai? Padahal keledai itu sebetulnya binatang yang rajin ya. Enggak bodoh, dia enggak bodoh. Nah, sebelum masuk ke cerita ya, tapi suara keledai tadi bagaimana? Hiho, hiho. Tapi ada loh keledai seperti manusia suaranya. Wah, yang bener nih Mem, berarti keledainya bisa ngomong dong. Nah, mau denger gak ceritanya? Ayo duduk yang manis ya, kita dengerin ceritanya. Nah, Mem akan kilas balik ya. Kita ingat nggak pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh siapa anak-anak? Iya, Musa ya, dipimpin oleh Musa. Mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan ya, dilindungi bahkan. Kita ingat tuh, kalau siang ya, mereka itu jalan diterangi oleh tiang awan, dipimpin oleh tiang awan sehingga mereka berjalan mengikuti tiang awan sehingga tidak salah ya. Nah pada malam hari mereka akan diterangi oleh tiang api ya, jadi terang ya. Karena mereka harus melewati gurun yang sangat besar ya, sangat luas. Malam tiang api, siang tiang awan. Nah pada saat mereka mau melewati laut ya, karena jalan udah tertutup oleh pasukan laskar-laskar dari Mesir ya. Pasukannya siapa? Raja Firaun. Mereka kan mengajar terus. Sehingga mereka terpepet, sudah di depannya cuman ada laut yang sangat luas. Di belakang pasukan laskar-laskar dari Firaun ada di belakang mengejar. Aduh bagaimana ini? Tapi Tuhan membuat satu hal yang sangat luar biasa, yaitu
Tuhan mengeringkan laut dengan cara Musa disuruh memegang tongkatnya, dan terus pada waktu Musa diberkati dengan memegang tongkat itu, air laut tersibak. Dan apa anak-anakku? Timbul daratan di tengah-tengah laut, sehingga bangsa Israel bisa jalan ya, bisa jalan. Anak-anak ingat nggak laut Teberau ya, atau laut merah ya, dan mereka sampai ke ujung. Pada waktu pasukan dari Mesir itu mau masuk ke laut, mereka juga masuk, tapi di tengah perjalanan laut itu kemudian menutup kembali setelah bangsa Israel tiba di seberang. Nah, pada saat bangsa Israel sudah keluar dari laut itu, apa yang terjadi anak-anak? Laut itu kembali menutup dan air menyatu kembali sehingga bangsa Israel selamat sampai di seberang. Nah, itu menjadi satu berita yang sangat besar untuk semua bangsa yang akan didatangi oleh Israel. Anak-anak tahu bahwa Kanaan itu sebetulnya sudah ditempati oleh banyak bangsa. Karena apa? Mereka sudah meninggalkan Kanaan. Kanaan itu adanya pada waktu Bapak Yakub tinggal di situ ya. Dan saat itu anaknya Yusuf menjadi raja di Mesir. Pada waktu menderita kelaparan, mereka semua bangsa Israel pergi ke Mesir, dan mereka sudah merantau kurang lebih 300 tahun lebih. Bayangkan anak-anakku, udah cukup lama ya. Jadi kalau tempat yang sudah 300 tahun di Kanaan tidak ditempati, pasti sudah banyak orang lain yang menempati ya. Nah, itu juga terjadi buat Kanaan. Ada bangsa yang badannya besar-besar ya, mereka tinggal kembali di situ. Dan pada saat akhir perjalanannya setelah 40 tahun mereka berjalan sampai mereka hampir sampai ke Kanaan, tapi di situ ada satu negara lagi, kerajaan yang bernama Moab. Nah, Moab itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Balak ya. Nah, orang Israel membuat tenda-tenda di sekitar Moab itu, karena memang itu tanah milik orang Israel ya. Jadi mereka bikin tenda yang sangat besar. Dan saat itu Raja Balak mengintip ya dari istana. Waduh, banyak benar. Takut ya. Dia takut Israel akan mengalahkan dia, mengalahkan Moab, dan nanti mereka akan terusir dari Moab. Balak berpikir keras ya, bagaimana ini? Kalau aku mengalahkan mereka Israel, bangsa Israel, tidak mungkin. Karena mereka adalah bangsa yang sangat disayang Tuhan dan dilindungi. Dia berpikir dan diberkati ya anak-anak. Akhirnya apa? Raja Balak teringat kepada satu orang, yaitu orang dari bangsa Amori yang sudah dikalahkan oleh Israel juga saat itu, yang bernama Bileam. Siapa itu Bileam? Bileam adalah seorang tukang tenung. Nah, anak-anak mungkin gak tahu ya tenung itu apa ya. Tenung itu orang yang suka meramal-meramal tapi yang tidak baik ya, tidak baik. Jadi meramal-meramal yang buruk, membuat orang mendapat satu musibah atau kecelakaan. Nah, itu orang yang sanggup melakukan itu bernama Bileam ya. Pada akhirnya raja mendatangi Bileam. Dia menyuruh Bileam, dia berkata, Bileam, aku punya bisnis nih. Apa tuh raja?
kalau kamu bisa mengutuki bangsa Israel dan tidak membela bangsa Israel, mengutuki untuk kalah, aku akan memberi kamu perhiasan yang sangat banyak. Aku akan memberikan emas hadiah yang sangat besar. Dan kamu pasti jadi kaya. Bileam berpikir ya. Tapi saat itu dia menjawab, bisa saya lakukan. Tapi saya juga harus juga dengar apa kata Tuhan. Itu saya juga mau. Tapi saya selalu tanya dulu. Jadi dia seorang tukang tenung, tapi dia adalah sebenarnya seorang nabi ya. Nabi, tapi dia melakukan hal-hal yang juga tidak disukai Tuhan ya. Dia bisa menenung ya. Nah, anak-anak, Bileam menjawab, oke lah kalau begitu. Tapi aku tanya dulu ya. Dia pulang. Nah, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak ya aku mengutuki bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Tidak boleh. Tidak boleh Bileam. Dia bandel. Dia tanya lagi, boleh nggak Tuhan? Tidak boleh. Penasaran dia. Sekali lagi Tuhan, boleh nggak nih aku mau pergi nih, aku mau mengutuki bangsa Israel nih. Tidak boleh kata Tuhan. Apakah Bileam menurut? Tidak ya anak-anakku. Dia malah pergi malam itu. Pergi untuk bertemu dengan Balak ya. Dan dia pergi naik seekor keledai. Nah, keledainya itu sangat gesit ya, jalan. Hiho, 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 tuk 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 tuk, cepet ya. Sampai pada akhirnya dia sampai kepada Raja Moab yang bernama Balak itu ya. Dan wah, Balak sangat senang ya. Aduh, datang nih Bileam. Mantap nih, berarti masalah saya selesai nih. Bileam datang. Oke Bileam, silakan kamu mengutuki bangsa Israel. Dia ada di depanmu di sana. Tapi dia tetap bilang, Bileam tetap berkata bahwa dia tetap harus bertanya kepada Tuhan ya. Tetap bandel ya Bileam. Sampai dia mau pergi ke tempat orang Israel, dia bersama keledainya berjalan. Keledainya dengan semangat juga berjalan. Tapi setelah berjalan beberapa lama, apa yang terjadi anak-anakku? Tiba-tiba keledainya dia lari ke kiri, lari ke kanan, bukan ke depan. Dia ke kiri, ke kanan, seolah-olah ada yang menghadang di depannya. Bileam bingung, ini keledai kenapa ya? Kok lari bukannya ke depan, malah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bahkan sampai terakhirnya si Bileam pun terlempar ke tembok. Ada tembok di situ dan keledai itu jatuh tersungkur dan badannya menimpa ke tembok itu. Sehingga apa? Bileam pun bangun. Bileam bangun dan apa anak-anakku? Dia memukul keledai itu dengan tangannya. Memukul, tapi keledai itu apa? Tidak mau jalan juga. Malah dia makin meringkuk. Ketakutan, seperti ketakutan. Dan didorong oleh Bileam. Keledai itu didorong keras. Didorong seperti di batu gitu ya, karena badannya mengunci. Gak bisa didorong anak-anak. Saking keselnya ya, Bileam mengambil kayu besar.
Dia memukul keledainya. Berapa kali itu? Sampai setengah mati dia memukul. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Keledai itu menengok kepada Bileam dan berkata, anak-anak, keledainya berkata, "Kenapa kamu memukuli aku, Bileam? Apa salahku? Apa selama ini aku tidak setia padamu? Aku selalu membantumu." Bileam kaget ya, dia mundur ke belakang. Kok bisa ngomong? Kok keledainya bisa ngomong? Pada akhirnya dia ketakutan juga. Tapi dia menyaut juga ya, karena si keledai ngomong jadi dia nyaut. Lah kamu jalannya bukan ke depan, ke kiri, ke kanan. Bahkan sekarang kamu jatuh lagi. Si keledai menyaut lagi. Apa kamu tidak melihat tuh? Di depanmu tuh ada apa itu? Tapi bukan menunjuk ya, cuman ngomong dia di depan kita ada apa itu? Nah, Bileam menengok ke depan dan terlihatlah anak-anak saat itu juga apa yang dilihat? Satu sinar besar dan ada berdiri seorang malaikat menghunus pedangnya. Menghunus pedang dan siap membunuh keledai itu. Dan malaikat Tuhan itu bicara apa? Dia bilang, "Hai Bileam, keledaimu itu tidak mau jalan karena dia melihat aku. Kalau dia terus jalan, ini pedang ini akan memotong tubuhnya, akan membunuhnya." Kaget ya Bileam mendengar suara malaikat itu, dia langsung tersungkur, jatuh di hadapan malaikat itu. Dan dia ketakutan dan dia berkata, "Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Kalau memang Tuhan gak berkenan aku pergi, biar aku balik aja deh, aku gak jadi deh. Aku balik ya Tuhan ya." Tapi apa kata malaikat itu? "Bileam, bangun. Engkau tidak boleh balik kembali. Engkau harus meneruskan perjalananmu. Dan engkau tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena dia adalah bangsa keturunan Abraham. Dan Tuhan berjanji menjadikan bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Dan barang siapa yang akan mengutuk bangsa Israel, dia juga akan dikutuk. Barang siapa yang memberkati, dia juga akan diberkati." Itulah kata-kata Tuhan. Dan Bileam kemudian membangunkan keledainya langsung berdiri lagi bisa. Dan Bileam naik ke atas keledai itu. Dia kemudian pergi ke tempat di mana orang Israel memasang tenda. Dan saat itu apa yang terjadi anak-anakku? Raja Balak melihat dari depan istananya. Dia menyangka bahwa Bileam akan mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Bileam bahkan bukan mengutuki. Yang tadinya mulutnya mau keluar kutukan, tetapi yang keluar adalah kata-kata berkat. Dia memberkati seluruh bangsa Israel dan menubuatkan bahwa bangsa Israel akan menang melawan Moab dan mereka akan mendapatkan berkat semuanya. Bagaimana Raja Balak melihat itu? Marah dia ya. Nggak jadi kamu saya kasih hadiah. Katanya kamu mau mengutuk malah memberkati. Tapi apa? Bileam sangat senang ya. Dia bersuka cita karena dia sudah
mendengar kata-kata Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan, dan itu yang membuat dia bersuka cita. Nah, anak-anak, bagaimana kita mendengar cerita itu? Kalian juga anak-anak yang disayang Tuhan ya. Kalian juga anak-anak pilihan Tuhan. Dan apa janji Tuhan tadi? Kalau orang yang diberkati Tuhan, kalian adalah pilihan Tuhan. Siapapun yang mengutuki kalian, Tuhan akan mengutuk. Tapi siapa yang akan memberkati kalian, Tuhan pun akan memberkati kalian semua. Kita semua ya. Nah, kalau kita sudah senang jadi anak Tuhan, kita diberkati, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Kita akan menjadi anak yang patuh ya. Kita memohon ampun, mungkin kemarin kita masih melawan Tuhan, melawan juga orang tua ya. Kita memohon ampun dan kita akan diberkati dan kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Caranya gimana, Mem? Kita harus selalu dengar-dengaran pada perintah firman Tuhan ya. Kita harus rajin mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan ya. Pasti kita semua akan diberkati. Ya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Perjanjian Lama ya, kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Ya. Oke, semua udah? Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Ya, Mem akan bacakan ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Mengulangi ya. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami dapat membagikan sebagian firman Tuhan kepada anak-anak kami. Biar apapun firman yang kami taburkan pada siang hari ini menjadi berkat buat anak-anak dan buat kita semua Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak yang selalu mendengar perintah Tuhan Bapa, dan kami berjanji akan menjadi anak-anak yang lebih taat dan lebih patuh lagi kepadamu, juga terhadap mama papa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Kita harus taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya adik-adik, kita tidak boleh bandel ya, tidak boleh nakal. Kita jangan seperti Bileam yang tidak mau taat, yang tetap saja nakal. Dan akhirnya karena Tuhan melihat perbuatan Bileam dan Tuhan menegur Bileam. Dan setelah itu Bileam baru tahu dengan apa yang sudah dia perbuat membuat hati Tuhan sedih. Dan akhirnya Bileam mau minta maaf, mau berjanji kepada Tuhan, tidak mau nakal lagi, tidak mau bandel lagi, tetapi dia mau berjanji, mau menjadi anak yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
Amin adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Nah, persembahan yang kalian sudah kumpulkan di rumah ditaruh dalam amplop. Nanti kalau gereja sudah dibuka, kalian bisa membawanya ke gereja. Nah, untuk itu kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian. Apa Cila? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik sekarang mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati Papa Mama yang bekerja mencari nafkah. Dan jika sebentar kami mau mengakhiri kebaktian kami, Tuhan tolong pimpin kami dalam seminggu ini sehingga minggu depan kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu dulu. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.